Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Mantan pelatih MU Ralf Rangnick melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan transfer mantan klubnya itu. Ia menilai strategi belanja pemain setan merah selama ini lebih banyak merugikan daripada memberikan dampak positif. Ralf Rangnick menilai bahwa MU belum menunjukkan progres berarti dalam membentuk identitas tim yang solid. Ia menyebut klub harus mengulang pendekatan transfer yang sama dari musim ke musim. Dalam pandangannya, belanja pemain United tampak tidak memiliki dasar perencanaan yang matang. Menurutnya, seharusnya klub lebih fokus pada investasi jangka panjang dengan merekrut talenta muda untuk dibentuk secara sistematis. Secara lebih spesifik, Rangnick menyoroti tren klub merekrut pemain yang sudah berusia matang dengan harga mahal. Ia menyebut keputusan tersebut membuat MU kehilangan banyak uang. Ia menekankan bahwa membeli pemain berada di akhir usia emas bukanlah solusi jangka panjang. Selain tidak memberikan dampak besar dalam waktu lama, langkah itu juga memperberat beban keuangan klub. Manchester United dilaporkan telah menaikkan penawaran baru untuk memboyong bintang Brentford Bryan Mbeumo di tengah usaha mereka untuk meningkatkan lini serang menghadapi musim 2025-2026. Sebelumnya, MU telah melepaskan proposal awal mereka pada Brentford terkait Bryan Mbeumo sebesar 55 juta pound sterling atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Namun tawaran tersebut rupanya belum membuat kubu The Bees puas sehingga menolaknya. Tapi MU tampak masih belum menyerah begitu saja demi bisa mendatangkan seorang Mbeumo ke Old Trafford. Mereka bersiap untuk memberikan penawaran baru pada pihak Brentford. Pihak Brentford diklaim baru akan menerima tawaran dari tim lain yang mau memberikan setidaknya 60 juta pound sterling atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Dilansir dari Sky Sports, setan merah pun kini bersiap untuk menaikkan tawaran mereka sesuai dengan yang ditetapkan oleh Brentford. Winger Manchester United Anthony tampaknya sudah menentukan pilihan klub untuk musim depan. Kabarnya ia hanya bersedia kembali ke Real Betis jika harus meninggalkan Old Trafford. Anthony dikabarkan siap menolak semua tawaran dari klub lain demi kesempatan kembali ke Real Betis. Ia bersabar menunggu hingga negosiasi antara MU dan Real Betis menemui titik terang, meski harus melewatkan tawaran-tawaran menggiurkan dari klub besar lainnya. MU sendiri bersikukuh hanya mau melepas Anthony seharga 40 juta euro dan menolak segala bentuk tawaran peminjaman. Sementara Real Betis tidak memiliki dana yang cukup untuk membelinya secara permanen. Manchester United baru saja mengumumkan jadwal penting terkait persiapan menyambut musim baru. Setan merah telah menentukan tanggal resmi dimulainya program pramusim mereka. Sejak akhir Mei lalu, para pemain MU memang sedang menikmati masa liburan. Ruben Amorim sengaja memberikan waktu istirahat cukup panjang setelah timnya menyelesaikan tur Asia penutup musim. Ruben Amorim ingin mempersiapkan timnya agar lebih kompetitif di musim depan. Setelah beberapa waktu muncul berbagai spekulasi, akhirnya klub secara resmi mengumumkan jadwal pramusim mereka. Melalui situs resmi klub, Manchester United mengkonfirmasi bahwa sesi pramusim akan dibuka pada 7 Juli 2025. Jadwal ini terbilang cukup awal dibanding klub lain. Rupanya Amorim punya agenda khusus untuk memaksimalkan masa persiapan kali ini. Pelatih asal Portugal itu berencana menggunakan waktu lebih dari 1 bulan untuk membenamkan filosofi permainannya secara mendalam. Tujuannya agar seluruh skuad benar-benar memahami sistem yang ingin diterapkannya di musim depan. Manchester United tampaknya bakal menyambut talenta baru untuk musim panas ini. Namun pemain tersebut dipastikan bukan Bryan Mbeumo. Menurut Manchester Evening News, Diego Leon akan menjadi rekrutan kedua Manchester United musim panas ini. Bek berusia 18 tahun ini sebenarnya sudah dibeli MU dari Cerro Porteño awal tahun lalu. Namun kedua klub sepakat untuk meminjamkannya kembali ke klub Paraguay tersebut selama 6 bulan. Kini masa peminjamannya hampir berakhir dan MU siap memanggil sang bek untuk bergabung secara permanen. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Diego Leon akan resmi menjadi pemain MU mulai pekan depan, tepatnya pada 1 Juli 2025. Ia akan terbang ke Manchester untuk menyelesaikan proses transfer, termasuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak.
Selain itu, Leon akan langsung ikut dalam sesi latihan pramusim serta tur yang dijadwalkan MU. Sebuah rumor transfer yang cukup mengejutkan datang dari kiper juara dunia asal Argentina, Emi Martinez. Penjaga gawang Aston Villa itu dilaporkan sangat ingin untuk pindah ke Manchester United. Keinginan Emi Martinez untuk bergabung dengan MU mungkin akan membuat banyak orang mengenyeritkan dahi. Namun kiper berusia 32 tahun itu memiliki alasan yang sangat kuat di baliknya. Ia dilaporkan masih memandang MU sebagai salah satu klub terbesar di dunia. Ia pun tertantang untuk bisa membantu mengembalikan klub tersebut ke puncak kejayaannya. Selain itu, faktor persahabatannya dengan rekan setim di timnas Argentina, Lisandro Martinez, bisa disebut menjadi pendorong. Ia bahkan dikabarkan telah menolak tawaran dari beberapa klub besar lain demi menjaga peluangnya ke Manchester United. Meskipun rumor kepindahannya berembus kencang, Emiliano Martinez sendiri memilih untuk tetap bungkam. Saat ditanya mengenai masa depannya, ia memberikan jawaban yang sangat diplomatis. Kiper andalan asal Argentina itu menegaskan bahwa fokusnya saat ini hanyalah untuk negaranya. Ia juga menyebut bahwa bursa transfer baru saja dibuka dan perjalanan masih sangat panjang. Spekulasi baru muncul seputar masa depan Jadon Sancho. Winger Manchester United itu kini punya dua opsi destinasi lanjutan karirnya, Turki atau Arab Saudi. Berdasarkan laporan tersebut, Sancho mendapatkan tawaran dari Turki. Klub yang mengincarnya adalah Fenerbahce. Pelatih Fenerbahce Jose Mourinho dikenal sebagai pengagum Sancho. Ia menilai sang winger memiliki talenta di atas rata-rata dan bisa memperkuat lini serang timnya. Mourinho pun berharap bisa membawa Sancho ke Istanbul musim panas ini. Jadi ia meminta manajemen Fenerbahce untuk memproses transfer ini. Selain Turki, Sancho juga punya peluang untuk hijrah ke Asia, tepatnya ke Arab Saudi. Sejumlah klub Saudi Pro League dikabarkan tertarik merekrutnya. Mereka melihat Sancho masih muda dan punya kualitas yang bisa meningkatkan level kompetisi liga mereka. Klub-klub Saudi yakin kedatangan Sancho bisa mendongkrak popularitas sekaligus performa tim. Mereka bahkan sudah mulai menghubungi agen sang pemain untuk membahas transfer ini. Spekulasi masa depan Jadon Sancho kembali memanas. Menjelang musim baru, pemain MU disebut jadi target utama Juventus di bursa transfer. Menurut laporan dari Italia, Juventus siap menawarkan Dusan Vlahovic sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran. Ini bisa menjadi solusi bagi kedua klub yang ingin merombak lini serang. Sancho sendiri baru kembali ke Old Trafford setelah masa peminjaman dari Chelsea. Meski sempat mencetak gol di final Conference League, performanya dinilai belum konsisten. Chelsea menolak untuk mempermanenkan sang winger dan bahkan membayar penalti agar terhindar dari klausul pembelian wajib. Hal itu membuat Jadon Sancho kini masuk radar klub-klub besar Eropa lainnya. Selain Juventus, Napoli juga dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan Sancho. Namun potensi barter dengan Vlahovic bisa menjadi opsi yang paling menarik.